Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Nur Wahid dengan NIM 106220080. Saya dari kelas 3 BHTN. Saya ingin menjelaskan tentang kesengajaan dalam hukum pidana. Kesalahan dan hukum pidana terbagi menjadi dua jenis, yaitu kesalahan yang disengajai dengan kesengajaan dan kesalahan yang tidak disengajai dengan kelalaian. Kesalahan yang disengajai ketika terjadi seseorang melakukan keputusan dengan kehendak untuk berbuat, sementara kesalahan yang tidak disengaja terkait ketika seorang tidak memiliki kehendak untuk berbuat dan tidak dapat menghendaki akibat perbuatannya. Beberapa contoh kasus yang memungkinkan kesalahan dan hukum pidana antara lain pembunuhan dengan sengaja, korupsi dengan sengaja, dan pencurian dengan sengaja, itu maksudnya berencana. Kesengajaan dalam hukum pidana menunjuk berapa tingkat kepentingan dan kepastian seseorang dalam satu perbuatan yang melanggar. Kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis: kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan secara keinspiratif kepastian, dan kesengajaan secara keinspirasi kemungkinan. Kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan membedakan dari kealpaan yang merupakan dasar pertanggungjawaban pidana, dan kesengajaan seorang melakukan perbuatan dengan kehendak untuk berbuat, sementara dalam kealpaan seseorang tidak memiliki kehendak untuk berbuat dan tidak dapat menghendaki akibat mereka dalam hukum pidana. Kesengajaan dan kealpaan merupakan dua macam kesalahan yang berbeda dalam pengangkutan hukum pidana. Kesengajaan menunjukkan tingkat kepentingan dan kepastian seseorang dalam suatu perbuatan yang melanggar, sementara ketidaksengajaan atau kealpaan menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki kehendak untuk berbuat dan tidak dapat menghendaki perbuatan tersebut atau akibat mereka. Kesengajaan dalam hukum pidana merupakan konsep yang menunjukkan tingkat kepentingan dan kepastian seseorang dalam suatu perbuatan yang melanggar. Kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis. Kesengajaan sebagai tujuannya. Yang pertama, kesengajaan ini terjadi ketika seorang melakukan perbuatan dengan tujuan tertentu dan tidak mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut. Kesengajaan secara keinsafan kepastian. Yang kedua, kesengajaan ini terjadi ketika seorang melakukan perbuatan dan kepastian mungkin atau tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat yang sangat fatal atau akibat yang sangat merugikan. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan. Kesengajaan ini tidak ketika seorang melakukan perbuatan dengan kepastian mungkin atau tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat yang sangat-sangat negatif. Kesengajaan membedakan dari kealpaan yang merupakan dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam kesengajaan seorang melakukan perbuatan dengan kehendak untuk berbuat, sementara dalam kealpaan seorang tidak memiliki kehendak untuk berbuat dan tidak dapat menghendaki akibat dari mereka perbuat. Beberapa contoh kasus yang menggabungkan kesengajaan dalam hukum pidana, di antara lain adalah salah satu kasusnya pembunuhan dengan sengaja. Dalam kasus ini seorang dengan sengaja membunuh orang lain dengan tujuan tertentu ataupun kepastian bahwa tindak tersebut akan menimbulkan akibat yang sangat negatif. Dua, kasus korupsi dengan kesengajaan. Dalam kasus ini seorang dengan sengaja melakukan korupsi dengan tujuan tertentu atau dengan kepastian bahwa tindakan tersebut akan menimbulkan kerugian keuangan negara, itu tertentu. Tiga, kasus pencurian dengan kesengajaan. Dalam kasus ini seseorang dengan sengaja mencuri barang milik orang lain dengan tujuan tertentu atau tidak dengan kepastian bahwa tindakan tersebut akan menimbulkan kerugian pada pemilik barang tersebut. Contoh yang keempat, kasus penganiayaan atau pembelian dengan sengaja. Dalam kasus ini seorang dengan sengaja melakukan tindakan penganiayaan terhadap orang lain dengan tujuan tertentu atau dengan kepastian bahwa tindakan tersebut akan menimbulkan cedera atau luka
yang sangat-sangat fatal bagi korban. 5. Kasus penipuan dengan sengaja. Dalam kasus ini, seorang dengan sengaja melakukan tindak penipuan dengan tujuan tertentu atau dengan kepastian bahwa tindak tersebut akan menimbulkan kerugian pada korban. Dalam hukum pidana, kealpaan atau tidak sengajaan merujuk pada kesalahan yang tidak disengajai. Kealpaan terjadi ketika seorang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki niat jahat, namun karena kurang berhati-hati atau kurangnya perhatian, perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang melanggar hukum. Sebagai contoh, jika seseorang secara tidak sengaja menimbulkan kematian orang lain karena kelalaian, hal ini dapat merupakan contoh dari kealpaan dalam hukum pidana. Kealpaan dalam hukum pidana terjadi ketika seorang melakukan perbuatan tanpa memiliki niat yang jahat dan mengarah pada kesalahan yang tidak sengaja. Berikut beberapa jenis kealpaan dalam hukum pidana. Kelalaian. Yang pertama, kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan kepribadian atau kesalahan perilaku seseorang itu dengan tidak sadar melakukan hal itu. Misalnya, jika seorang secara tidak sengaja menimbulkan kematian orang lain karena kelalaiannya, hal ini dapat merupakan contoh kealpaan dalam hukum pidana. 2. Kurangnya hati-hati dan kurangnya perhatian. Kealpaan ini terjadi ketika seseorang tidak memperhatikan atau tidak memikirkan akibat perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang melanggar hukum. 3. Kesalahan dalam pemahaman hukum. Kealpaan ini terjadi ketika seorang tidak memahami atau tidak memahami secara baik hukum yang berlaku pada situasi tertentu sehingga mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Yang keempat, kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kealpaan ini terjadi ketika seorang membuat keputusan yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan hukum sehingga mereka melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang melanggar hukum tersebut. Dalam hukum pidana, kealpaan mempengaruhi bagaimana hukum pidana diberikan kepada pelaku yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sebagai contoh, jika seorang melakukan kealpaan dalam menjadi penyebab hukuman pidana, mereka mungkin diberikan hukuman pidana yang lebih ringan daripada hukum pidana yang diberikan pada seorang yang melakukan kesengajaan dalam menjadi sebab hukuman pidana tersebut. Untuk menentukan kealpaan dalam hukum pidana, beberapa langkah yang dapat diperlukan meliputi: 1. Mengidentifikasi perbuatan yang menjadi acara. Langkah pertama adalah mengidentifikasi perbuatan yang menjadi sorotan dalam kasus tersebut. Perlu diperhatikan apakah perbuatan tersebut melanggar hukum, apakah ada bukti yang mendukung pada perbuatan tersebut. 2. Membandingkan perbuatan itu dengan kealpaan. Kealpaan adalah kesalahan tidak disengajai yang mungkin disebabkan oleh kurangnya berhati-hati, kurangnya perhatian. 3. Memeriksa unsur-unsur yang diperlukan untuk dikatakan sebagai kealpaan. Perlu memenuhi beberapa unsur seperti kurangnya berhati-hati dan perhatian atau lainnya. Jika perbuatan seorang tidak sengaja dan menunjukkan tingkat kepentingan atau kepastian seorang, maka kealpaan mungkin dipertanggungjawabkan. Dan jika perbuatan seorang memenuhi kriteria unsur-unsur tersebut, maka kealpaan mungkin dipertanggungjawabkan. 4. Mengevaluasi dampak perbuatan tersebut atau korban. Langkah ini melibatkan mengevaluasi dampak perbuatan terhadap korban seperti kematian, kesakitan atau kehilangan. Jika dampak perbuatan terhadap korban cukup besar, maka kealpaan mungkin dipertanggungjawabkan. Menyimpulkan keputusan hukum. Setelah mempertimbangkan langkah-langkah di atas, hakim akan menyimpulkan keputusan hukum sesuai seperti menghabiskan hukuman pidana atau tidak habis hukum pidana. Dalam menentukan kealpaan dalam hukum pidana, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor dan bukti yang tersedia serta memahami prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum pidana terdapat 2 jenis alasan
penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukuman perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku lalu menjadi perbuatan patut dan benar. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan pelaku sehingga pelaku tidak dapat dipidana, tetapi perbuatannya tetaplah melawan hukum kuasilitas. Kuasilitas adalah hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya. Dalam hukum pidana, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan merupakan salah satu syarat untuk dapat dipidanakannya seseorang.